my YouTube channel. Balik lagi vlognya. Kali ini saya akan membahas seorang penyanyi dangdut. Dia adalah Cita Citata. Nah, saya pernah membaca artikelnya. Dia pernah didiagnosa dengan penyakit tonsilitis atau penyakit radang tonsil, dalam bahasa Indonesia amandel. Tapi sebelumnya jangan lupa Oke, langsung saja kita bungkus. Pada pembahasan kali ini saya akan mengulas secara jauh apa itu pengertian dari tonsilitis atau penyakit amandel. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tonsilitis adalah inflamasi atau pembengkakan akut pada tonsil atau amandel. Preface tahun 2001. Tonsilitis tersebut ada beberapa jenis, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis membranosa. Tonsilitis akut dibagi menjadi dua, yaitu tonsilitis viral dan tonsilitis bakterial. Tonsilitis membranosa dibagi menjadi dua juga, yaitu tonsilitis difteri dan tonsilitis septik. Penyebab Streptococcus hemolyticus yang terdapat dalam susu sapi sehingga menimbulkan epidemi. Oleh karena itu, di Indonesia susu sapi dimasak dulu dengan cara pasteurisasi sebelum diminum, maka penyakit ini jarang ditemukan. Etiologi atau penyebab utama tonsilitis adalah kuman golongan Streptococcus, yaitu Streptococcus beta hemolyticus. Penyebab yang lain yaitu infeksi virus influenza serta herpes. Infeksi ini terjadi pada hidung, paring, menyebar melalui sistem limpa ke tonsil. Hipertrofi yang disebabkan oleh infeksi bisa menyebabkan tonsil membengkak sehingga bisa menghambat keluar masuk udara. 50% bakteri merupakan penyebabnya. Tonsil bisa dikalahkan oleh bakteri maupun virus sehingga membengkak dan meradang. Patofisiologi dari tonsilitis ini yaitu bakteri atau virus menginfeksi pada lapisan epitel. Bila epitel terkikis, maka jaringan limfoid superficial menandakan reaksi. Terdapat pembendungan radang dengan infiltrasi leukosit polimorfonukuler. Proses ini secara klinis tampak pada kriptus tonsil yang berisi bercak kuning disebut detritus. Detritus merupakan kumpulan leukosit, bakteri, dan epitel yang terlepas. Akibat dari proses ini akan terjadi pembengkakan atau pembesaran tonsil ini. Nyeri menelan, disfalgia, kadang apabila terjadi pembesaran melebihi uvula dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Manifestasi klinisnya yaitu gejala tonsilitis antara lain sakit tenggorokan, demam, dan kesulitan menelan. Gejala lainnya yaitu rasa gatal atau kering di tenggorokan, lesu, nyeri sendi, anoreksia, suara serak, tonsil membengkak. Dimulai dengan sakit tenggorokan yang ringan hingga parah, sakit menelan, terkadang muntah. Pada tonsilitis dapat mengakibatkan kekambuhan sakit tenggorokan dan keluar nanah pada lekukan tonsil. Gambaran tonsilitis kronis yaitu nyeri menelan, bahkan dapat menginfeksi telinga bagian tengah. Misalnya, proses berjalannya kronis, tingkat rendahnya yang pada akhirnya menyebabkan ketulian permanen. Komplikasi dari penyakit tonsilitis ini yaitu abses portosil, mastoiditis akut, otitis media akut, laringitis, sinusitis, dan rinitis. Penata laksanaannya biasanya menjaga kebersihan mulut, pemberian antibiotik, pemberian vitamin C dan B kompleks, serta diberikan obat kumur. Sedangkan penata laksanaan tonsilitis akut yaitu antibiotik golongan peneliti antisulfanamid selama 5 hari, antibiotik yang adekuat untuk mencegah infeksi sekunder dan untuk mengurangi edema pada laring. Pasien diisolasi karena menular, tirabaring untuk menghindari komplikasi kantung selama 2-3 minggu atau sampai hasil usapan tenggorok 3 kali negatif. Pemberian antipiretik dan penata laksanaan tonsilitis kronis yaitu terapi lokal untuk hygiene mulut. Teori radikal dengan tonsilektomi bila terapi medikamentosa. Pengkajiannya melalui head to toe,
Nah, di sini saya akan mengangkat 3 diagnosa, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologi, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, dan gangguan menelan berhubungan dengan obstruksi mekanisme tonsilitis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bagi yang mau kasih kritik dan saran, tolong komen di kolom komentar. Nanti upload saya berikutnya. Kita kembali lagi ke channel berikutnya.